Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun yang kedua dari puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah memasukkan kemaluan laki-laki, yaitu kemaluan perempuan batasnya adalah pergerangan kemaluan laki-laki. Kalau seandainya ada kemaluan laki-laki itu terpotong, maka batasnya adalah sekira-kira pergelangan, yaitu dihitung berdasarkan pergelangan orang yang sehat. Kalau nyatanya pergelangan kemaluan seseorang itu yang sehat itu adalah 1 inci, maka ukuran yang masuk kemaluan yang terpotong tadi adalah 1 inci, maka membatalkan puasa bagi orang yang masukkan kemaluan dengan kemaluan yang terpotong. Demikian juga kalau ada orang yang masukkan kemaluannya, apakah dimasukkannya ke lubang dubur, apakah dimasukkannya kemaluan binatang. Kalau sudah melebihi batas, yaitu pergelangan, juga membatalkan puasa, kecuali kepada orang yang tidak paham terhadap agama. Siapa yang tidak paham terhadap agama diantaranya adalah orang yang baru masuk Islam, atau ada orang yang jauh dari ulama. Orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu dia perbuatan yang seperti itu adalah membatalkan puasa, lantas dia lakukan perbuatan yang seperti itu, tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Atau orang yang jauh dari para ulama. Orang yang jauh dari para ulama tak pernah belajar tentang cara membatalkan puasa, maka pada siang hari dilakukanlah perbuatan yang seperti itu, maka batallah puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga dapat membatalkan puasa adalah kalau ada orang yang keluar sperma. Keluar sperma itu sebab memegang kemaluan perempuan tanpa alas, atau karena sebab berpelukan dengan seorang perempuan, lantas dengan sebab megang kemaluan perempuan atau menyentuh atau berpelukan dengan perempuan, lantas keluarlah spermanya, maka orang yang melakukan seperti ini batal jugalah puasanya. Adapun kalau ada seseorang yang keluar maji atau wadi, itu tidak membatalkan puasa. Apa itu maji? Yaitu cairan yang putih yang keluar dari kemaluan, yaitu kalau naik syahwat, ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau ada orang yang bersentuhan dengan laki-laki yang cantik. Kadang laki-laki yang putih mulus seakan-akan dia menghayal bahwa laki-laki itu adalah seperti perempuan. Lantas dia bersentuhan dengan laki-laki yang cantik dan yang putih tadi, maka keluarlah spermanya, maka juga tidak membatalkan puasa. Tapi yang demikian ini dianjurkan oleh para ulama, walaupun ini tidak membatalkan puasa, seharusnya lah bagi orang yang berbuat seperti ini mengkodo puasanya nanti setelah lebaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga tidak batal puasa dengan sebab yaitu keluar sperma di siang hari, yaitu karena sebab bermimpi atau karena sebab menghayal. Ada orang yang bermimpi pada siang Ramadan yang dia tidur mulai dari pagi sampai siang. Lantas waktu dia tertidur itu bermimpi dia keluarlah spermanya. Dan juga ada orang yang menghayal, duduk-duduk dia nampaknya wanita cantik yang lewat dihayalkannya, maka keluarlah spermanya. Pada yang 2 poin ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak menyentuh apapun, tidak menyentuh kemaluannya, atau tidak memegang perempuan, atau tidak bersentuhan langsung dengan perempuan, maka keluar sperma dengan sebab ini tidak membatalkan puasa. Adapun ada orang yang memegang kemaluannya dengan sengaja, lantas seperti onani, lantas keluarlah sperma, maka ini dapat membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang yang menggaru-garu kemaluannya tapi sebab gatal, kalau nyatanya dengan sebab gatalnya dia tidak tahan menahan gatalnya, kalau tidak digaru maka dia akan menyusahkan diri, lantas digaruknya karena ketidakmampuannya untuk menahan gatalnya,
maka keluar spermanya, maka perbuatan yang tadi tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang yang mampu menahan gatalnya tapi di garuknya keluar spermanya, maka perbuatan yang seperti itu adalah membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga kalau ada orang yang menyentuh perempuan, lantas berpelukan dengan perempuan, setelah itu terpisah dengan perempuan, setelah terpisah dengan perempuan beberapa saat baru keluar spermanya, maka pada posisi ini boleh kita teliti kalau nyatanya setelah berpisah itu kemaluan tetap bangkit, maka setelah itu keluar spermanya, maka perbuatan yang seperti itu adalah membatalkan puasa. Tapi nyatanya setelah terpisah dengan perempuan tadi, yang dia berpegangan dengan perempuan, berpelukan dengan perempuan tanpa lapis, maka turun kemaluannya lebih dahulu, kemudian setelah itu baru bangkit lagi, keluarlah sperma. Setelah itu maka itu tidak membatalkan puasa. Maka itulah yang perlu, yang saya maksud tadi, diteliti lebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.